Hai. Saya Rizwan, Head of UX and Design di Dana. Gua Mangga, Lead UI UX Design di Dana Venture. Aku GG, Lead UX Researcher di Dana Indonesia. UI UX ya, mungkin as UX Researcher aku udah hampir 5 tahun ya, mungkin per nanti Oktober gitu. Kalau aku di Dana sebagai langsung lead UX UI UX sih, cuman baru hampir 1 tahun, hampir 2 tahun lah, 1 tahun lebih. Ya, saya di Dana dari Peletakan batu pertama ya. peletakan batu pertama 2017 ya. Karir sebagai UI UX designer mungkin sekitar dari tahun 2010. 10 tahun lah ya, 13 tahun lah. 13 tahun. Ya. Oke. 13 tahun. Gue kuliah itu di di jurusan Teknik Informatika. Lulusan tahun 2009. Selama kuliah itu gue bekerja paruh waktu sebagai ilustrator dan ketika lulus gue di Teknik Informatika itu mungkin gue punya minat tapi gue nggak punya bakat. Akhirnya gue mencari satu profesi yang bisa menggabungkan minat dan bakat gue itu, dan di UI UX lah gue ketemunya gitu. Sebenarnya sama kayak Rizwan, kuliah di IT, tapi dari kecil emang suka gambar, sampai akhirnya pas mulai mau skripsi itu mulai kerja gitu kan, ya agensi kecil jadi graphic designer, jadi ilustrator juga. Nah kebetulan Rizwan guru gambar gua sebenarnya. Wow. Guru ilustrasi gua. Waktu pertama kali kerja pun juga as a graphic designer. Belum ada terms UI UX. Belum ada terms UI UX. Apa ya, web Kalau designer zaman ya? gua dulu web designer dibilangnya. Menurut gua UI UX itu nggak cuma buat digital platform, tapi apapun barang kayak kursi, kayak apapun itu ada faktor UI ataupun UX-nya yang bisa dipakai sama orang banyak juga. Gitu sih. Kayaknya mulai melihat pattern yang sama sih. Tadi dari teknik informatika sama, terus aku juga sama sih dari teknik informatika. Cuma mungkin yang agak beda, aku tahu UX itu agak telat gitu ya. Jadi waktu itu pernah ada satu pelajaran namanya interaksi manusia dengan komputer gitu. Jadi di pelajaran itu, baru dikenalin nih gitu UX itu apa. Terus in the end ya tertarik juga gitu. Dan ada irisannya gitu sebenarnya tadi ya, kalau yang diceritain sama Mas Rizwan sama Mas Angga gitu. Ada irisan antara aku suka data, suka lihat behavior orang, nah UX banget nih, user experience banget kan, nempel banget gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu, aku akhirnya seriusin ke bekerja di bidang UX gitu, terutama di UX research gitu. Tertarik ya karena bisa ngelihat perilaku orang macam-macam itu. Misal satu aplikasi itu cara orang pakai tuh beda-beda gitu ternyata gitu. Dan itu sih yang bikin tertarik sampai sekarang gitu. Iya, kalau zaman dulu itu mungkin subjeknya yang paling spesifik itu HCI ya, Human Computer Interaction. Kalau sekarang mungkin udah ada penjurusannya sendiri untuk Betul, UX fundamental sekarang. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Iya, baru sih ya. Berdasarkan disiplin itu kalau kita di Dana itu ada 3+1 ya. 3 itu UX designer, UX researcher, UX writer, plus 1 UX ops. Designer itu ya yang merancang aplikasinya, bagaimana tampilannya, bagaimana pengalaman menggunakan aplikasinya gitu. Sementara kalau researcher itu biasanya mengolah insight dari pengguna, itu penggunanya happy apa enggak. Ya di testing lah, di tes gitu, penggunanya bisa makainya atau enggak gitu ya, semacam itu. Terus kalau writer itu lebih ke lebih ke konten dari aplikasinya itu seperti apa, bagaimana sebuah aplikasi itu berkomunikasi dengan dengan penggunanya. Ada voice and tone istilahnya kalau di writer. Sementara kalau ops itu agak berbeda dengan 3 yang sebelumnya.
Kalau ops itu usernya justru di internal UID sendiri gitu. Bagaimana UX team itu bisa bekerja dengan efektif ya. Efektif gitu. Jadi kayak kalau nambahin mungkin UX Ops itu yang ngejagain biar tim desainnya secara guideline-nya seperti apa, nanti ngebantuin tim researcher juga, ngebantuin semua tim gimana workflow. Kita juga berdasarkan kesepakatan bersama bikin SLA-nya di internal tim UID sampai nanti berkolaborasi kayak keluar sama tim kreatif marketing pun juga kita kolaborasi juga ya. Jadi kita ada beberapa project yang emang karena ada hubungannya sama brand identity dan sama platform juga, jadi kita kerja bareng buat bikin satu platform yang emang gabungin itu antara brand sama UI UX yang kita screen yang udah kita bikin lah segala macam cara desain. Jujur karena zaman gue dulu belum ada course terkait UI UX, itu nggak ada. Dulu tuh justru zaman kita tuh adanya web sama Flash ya. Buat animasi tuh ya masih zamannya Adobe Flash atau Macromedia lah itu segala macam. Lebih ke situ. Cuman kalau terkait prinsipalnya UX itu tahu gimana ya HCI itu, Human Computer Interaction itu kayak gimana caranya kita bikin satu karya ataupun satu platform yang user friendly. Nah itu akhirnya belajar sendiri aja sih. Kalau sekarang itu ada course ini ya, kayak Binar gitu. Binar Academy atau Apple Development something itu. Dan ada yang emang lebih khusus ke design thinking workshop itu kan sih. Bootcamp gitu ada. Cuma kalau kita biasanya nggak terlalu ngelihat itu sebagai keharusan ya. Cuma ya nilai plus. Karena biasanya kalau yang anak-anak yang lulusan atau yang pernah mencoba bootcamp course kayak gitu, biasanya mereka sudah paham software development life cycle yang sempurna gitu dari awal sampai akhir. Biasanya mereka udah tahu dasarnya gitu, dibandingkan yang belum pernah ikut sama sekali gitu. Paling kalau dari aku sebenarnya karena aku lulusan tuh masuk 2013 lah ya. Nah waktu itu tuh udah lagi zamannya startup naik banget ya gitu. Jadi ada macam-macam ya role-nya gitu. Ada hipster, ada apa. Nah di situ tuh udah mulai banyak media juga untuk belajar gitu ya. Jadi salah satunya aku belajar sebenarnya banyaknya dari artikel sih. Kalau mungkin buat salah satu gambaran ya Nielsen Norman ya. Nielsen Norman gitu paling gampang ya, ada sertifikasinya juga di situ gitu. Jadi tadi salah satunya udah disebut bootcamp gitu. Tapi kalau mau lihat itu sekarang udah banyak Medium, Nielsen Norman, Udemy, Coursera. Jadi tinggal ketik UX research, UX designer, UI designer itu udah langsung muncul semua gitu. Jadi again nggak jadi kewajiban, tapi ngikutin tren itu ya kita lihat gitu ya apa sih UX trend yang lagi in nih gitu nantinya gitu. Dan ya kita belajar dari ini aja sih, mostly dari apa yang bisa kita dapetin ya. Mungkin nambahin yang dari Angga tadi ya, menurut gue itu dulu gue juga ngelakuin itu. Jadi kalau misalnya kita belajar something itu, coba dari misalnya kita bikin buat portfolio kita sendiri gitu, misalnya kayak bikin website apa gitu, terus atau misalnya ada teman yang mau minta bikinin website gitu misalnya, nah itu bisa belajar dari situ, walaupun cuma dibayar dengan thank you, nggak apa-apa, tapi kita punya portfolio gitu dan itu bisa dikumpulin. Iya, portofolio penting sih mungkin buat portfolio yang baru mulai. Jadi at least mungkin ada problem ya coba solving dulu yuk gitu. Bikin flow-nya atau kayak gitu. Jadi kita bisa lihat kerangka berpikirnya gitu ya. Thinking structure-nya ya benar. Intinya gini sih, mau dari researcher atau writer atau designer, as a UI UX designer, atau yang kita kalau di secara general bilangnya product designer ya, bisa dibilang ya. Yang kita ngedesain produk, kita harus punya empati sih. Silakan bapak-bapak. Yang mau pensiun. Pensiun. Fendi ya lu pensiun dini. Gue nggak tahu, karena banyak faktor sih menurut gue. Tergantung faktornya apa. Lagi pengen apa gitu. Kalau faktornya about number atau material atau uang,
yang apa namanya, yang prospek untuk lebih cepat dapetin uang sih sales team gitu ya, yang jualan, marketing team atau ya maksudnya itulah. Karena gua sukanya lebih ke apa, desain dan apa itu ya dunia itulah. Jadi kalau mungkin bukan ya UX di brand com atau apa ya lebih ke brand, ngurusin brand identity ataupun apa ya. Jadi konsultannya siapa gitu. Seru juga kali ya. Bapak dong. Bapak, penasaran. Enggak aja, lo dulu Ge. Dia kan yang paling lama. Aku ya, apa ya, kalau aku sebenarnya pengen di profesi yang bikin cerita sih, apapun itu ya, misal novelis, komikus, apapun itu sih. Jadi mungkin ya UX juga masih berkaitan ya, membuat cerita tapi dalam bentuk flow gitu. Cuma ini mungkin ya cerita apapun sih, ya scriptwriter, apapun itu yang berkaitan dengan creating something yang ada storytellingnya gitu. Itu sih sebenarnya. Gak jauh-jauh juga sih. Bikin film Ge. Bikin film dia menarik ya, film horor. Iya. Oke, itu aja sih dari aku. Kalau misalnya gue berhenti dari dunia, Gue kayaknya tahu nih. berarti kita. Gue coba tebak ya. Tukang kayu. Yes. Oh, carpenter. Ya carpenter apa? Keren banget ya. Kerajinan kayu lah, crafting. Iya. Kenapa tuh? Gue suka bikin sesuatu, something gitu. Even gak komersil ya? Even nggak buat komersil ya, bikin sesuatu itu gue bikin sendiri gitu. Terus, ya, Kusen rumah. Oh enggak ya? Nggak nyampe kusen ya? yang paling ya meja gitu-gitu. Jadi kita bikin desain, ini kan tukang kayu. Lu bikin cerita, Bagian tukang furniture. dia, tukang kayu. Mungkin furniture kali Furniture. ya, depannya. Betul, betul. Boleh ke sini? Set. Kanan. Jatuh gua. Oke, kanan. Kenapa kanan? Tadi gue lihat sekilas itu, apa ya, biasanya kita nggak pernah menyajikan dua pilihan yang setara gitu. Itu kan tadi ada yang dua, apa namanya, dua-duanya berwarna gitu. Dua varian yang sama. Itu ibaratnya kita menyajikan dua pilihan yang setara, itu biasanya user akan kebingungan gitu, lebih apa namanya, cenderung lebih gampang melakukan kesalahan kalau misalnya dua gitu. Makanya dibedain, satu yang lebih apa namanya, lebih dominan, yang satunya agak lebih subtle gitu. Tergantung, tunggu dulu. Tergantung berapa lama menurut aku. Ya Ya. udah. Gimana? Ini- Ya udah deh, jawabnya beda-beda aja. Jawabannya mau kanan mau kiri tergantung. Ya udah. Kanan, kiri. 1, 2, Apa ini? Apaan? Kiri kanan. Kiri kanan sebenarnya dua-duanya boleh sih. Iya, Tergantung situasi. kebutuhan. Iya, Yang kalau tadi misalnya satu tadi spinner, satu progress bar. yang spinner itu biasanya untuk kondisi yang kita nggak tahu prosesnya akan makan waktu berapa lama gitu. Sementara kalau yang kanan tadi itu untuk proses yang kita sebenarnya tahu ini selesainya itu bakal berapa lama gitu. One, two, three. Lalu Kanan. gue sih kalau style suka kanan. Iya. Sebenarnya iya style kanan, tapi mungkin Kalau function? function kalau mungkin lihat sekilas ya lebih gampang dibaca kiri, cuma Iya. style lebih suka kanan. Cuma ada beberapa part yang mungkin kayak tadi kurang clear ya. Follow itu si apa gray namanya, sama abu-abu abu-abu. ya, kayak Background abu-abu. apa namanya, kontrasnya itu kurang oke gitu. Jadi mungkin bisa dimainin kontrasnya sih, malah direvisi ininya. Mungkin Iya. bapak-bapak bisa menambah. Coba bapak dulu deh, saya belakangan. Iya, Kenapa kanan? Kenapa tuh? Karena apa namanya, kalau yang sebelah kiri itu mungkin Apa ya? memang info namanya kelihatan jelas ya, tapi apa namanya, dia blocking lumayan banyak Dari image-nya yang di belakangnya. Nah itu tergantung lagi tuh konteksnya apa. Dari konteksnya itu lebih menonjolkan gambar yang di belakangnya, ataukah namanya, ataukah justru yang CTA join follow-nya itu tadi gitu. Sebenarnya ada triknya juga gimana caranya walaupun pakai blok tapi masih secara estetik pun masih, atau enggak, bukan estetik lah. Image yang mau ditonjolin itu seperti apa, fokus areanya yang penting ya. Di situ yang salah satu jadi konsiderasi juga. Cuman kenapa pilih kanan?
as a style Clean. lebih clean, lebih bersih dan nggak terlalu kontras dari antara blocking sama si image-nya gitu ya. Jadi secara keseluruhan image-nya walaupun ada overlay-nya kan ya? Ada Di bawah. overlay. Ada overlay-nya itu masih bisa kelihatan secara keseluruhan. Oke, Kanan. kanan. Why? Make it shorter. Kanan, karena ya objektifnya cuma tinggal milih, lo nggak perlu buka drop down terus pilih, tapi udah ke pampang dan itu secara visual pun icon sama tulisan udah ada di situ jadi orang lebih tahu. Morning, apa tadi? Morning, Afternoon. afternoon, sama night. Mungkin cost of interaction ya. Iya. Jadi mungkin yang listnya nggak terlalu banyak gitu. Tadi kan cuma 3 dan objektifnya memang langsung milih, ya udah gitu langsung dipampangin aja. Sudah cukup clear sih yang kanan. Iya, Mungkin kalau Mas pilihannya nggak terlalu banyak ya mendingan langsung Betul. dimunculin aja. Kanan. Dan Oke. Why? ya secara hierarki lebih terstruktur ya untuk yang kanan. Terus tadi ada tombol follow juga ya. Follow itu juga ini agak dilema juga ya. Kalau misalnya dia di bawah dia lebih dekat untuk di reach dengan Iya. jempol. Thumbnya. Tapi yang kanan itu dia lebih kontekstual gitu, lebih dekat dengan konteksnya. Yang di follow itu siapa gitu. Ya, kejauhan ya Identity yang di kiri, follow. di bawah banget. Kalau yang di kiri itu agak kejauhan dari yang info yang mau di follow itu siapa. Kalau kita ngomongin dari secara desain sistem, yang kanan itu buat scale up-nya lebih potensial buat lebih dikembangin. Maksudnya nggak perlu ngerubah a whole layout dari si komponen ini, tapi udah misalkan kayak tadi nambah sosial media kayak udah ada Dribble sama Behance. Dan tombol yang di bawah itu biasanya untuk tombol yang diakses berkali-kali. Jadi kalau misalnya follow itu kan dia hanya cuma sekali gitu. Mungkin udah berbulan-bulan kemudian dia mungkin baru unfollow lagi. Gara-gara putus gitu ya. Dan itu dilakuin nggak Pernah terus ya? menerus. Biasanya kalau tombol yang di bawah itu yang biasanya dipakai untuk dipakai terus Kayak menerus. pay gitu ya, bisa bayar ya. Ya atau dia mau chat gitu Chat. misalnya ke si orang itu atau ngirim message gitu. Kanan. Kenapa? Multiple selection. Karena ya objektifnya multiple selection. Kalau secara technical pun radio button itu cuman buat single choice ya. Ya, female, male. Bukan. Ya, female, male. Iya, female, male ataupun kayak pokoknya yang sifatnya cuman bisa pilih salah satu dari multiple option. Cuman kalau emang objektifnya buat Checkbox. bisa banyak. milih banyak lebih dari satu, ya checkbox yang kanan. Tergantung Yang single kanan. choice atau multiple choice itu aja. Tapi kalau ngeliat dari visual itu nggak mungkin single choice radio button nyalanya 4 tuh. Yang Iya, sebelah kiri. agak mengecoh mungkin Iya. ya. Oke. Itu agak Oke. salah kaprah juga ya. Iya, iya. Harusnya ready button itu hanya untuk satu pilihan, sementara kalau yang checklist Yes, itu no. checkbox bisa banyak. Multiple, iya. Dan secara visual juga sebenarnya yang kanan lebih enak ya untuk scanningnya karena warnanya itu beda-beda. Betul. Dibandingkan yang kiri itu ya kalau dari Tulisannya. jauh nih kita ngelihat Oh, itu iya. ya sama aja gitu ikonnya. Jiwa dan raga. Oh, Kalau UI itu raganya, kalau UX itu jiwanya. Ini mencerminkan diri sendiri apa buat orang lain sih? In general. bagus, bagus. Apa ya UI UX itu berguna sih. Berguna. Apa ya? User behavior mungkin karena in the end Betul. ya tergantung behavior users gitu kalau dari aku. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Bye bye.